Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Lama tak bersua. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان رحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah di maghrib menjelang isya di Masjid Al-Kautsar ini sama-sama menghadirkan kebesaran, kemuliaan, bahkan luasnya ampunan dan nikmat iman wal Islam yang Allah telah bentangkan rahmatnya kepada kita, sehingga dengan ini kita bisa berdiri ruku' sujud, dan dengan ini pula kita bisa bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil, dan dengannya pula kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam menjalani hidup yang sebentar ini. Untuk itu mari kita bersyukur. Utama sekali adalah gerakkanlah lisan kita ini selalu memujinya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian selain ucapan, mari sama-sama kita memberikan pengakuan dalam hidup kita bahwa hanya Allah lah yang memberi dan yang menghadirkan ini semuanya. Tak ada yang mampu. Maka syukur itu, kata ulama, adanya pengakuan bahwa hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia Tuhanku, yaitu Allah. Bukan pula kecerdasan kita, apalagi kehebatan kita. Tidak ada apa-apanya. Yang ketiga, kata ulama, syukur itu adalah berbuat kebaikan. Titipan Allah ini, kaki, tangan, mata, isi kepala kita ni. Afala ta'qilun, afala tatazakkarun, tatadabbarun. Inna fi dzalika la'ibratan liulil albab, liulil absar, liulil nuha. Untuk apa? Mempersembahkan yang terbaik. Makanya kata Nabi, gunakan itu. Hidup sebelum mati, kaya sebelum miskin, muda sebelum sehat, sebelum waktu luang sebelum datang waktu sibuk sempit kita. Hari ini orang merasa hebat, merasa berilmu, banyak merasanya,
Bahkan tak perlu lagi melangkah kaki ke masjid. Sehat. Waktu besok udah di kursi roda, udah lumpuh, kepinginlah rasanya awak hendak ke masjid kau. Yo. Dulu lewat aja dia. Syukur itu apa? Gunakan itu untuk mendekat, untuk sedekah, untuk kebaikan. Itu syukur. Kufur sebaliknya. Pemberian Allah ini digunakan untuk melawan Allah. Aneh, enak. Baru-baru ini kita dengar Dubai, iya kan? Setelah itu baru kita dengar Lembah Anai, enak. Kalau udah bergerak alam nih, siapa yang bisa menahan? Suruhlah. Tak ada. Tapi ada kenikmatan tersendiri. Kita ini berada di mana, Bu? Ini sekarang di mana? Hah? Yang selamat di agam di mana-mana di daerah Sumbar itu masjid atau rumah? Masjid. Jangan sembarangan kita yang berada duduk-duduk begini nih. Apa kata orang situ? Saya dapat infonya. Ada kayu yang Allah lintangkan. Kayu besar, entah dari mana datang kayu ini. Kalaulah bukan ada kayu ini, kata orang-orang di situ, udah habis masjid ini. Inilah cara Allah menjaga rumahnya, kata orang situ. Merinding saya. Maka jangan kau sepelekan kau berada di sini nih. Tsunami di Aceh itu yang selamat apa? Hotel atau masjid? Masjid. Maka yang sekarang ini di rumah menggereteklah kalian. Ini suara dalam, suara luar nih. Luar dalam. Biar dengar orang nih. Saya tengok betul lah. Yang saya bilang ini betul atau salah? Yang selamat rumah atau masjid? Masjid. Tak ada tuh, tiada lagi gunanya rumah. Yang berguna itu rumah Allah. Dubai, surga dunia. Panjang Burj Khalifah itu 800 meter lebih, hampir 1 kilo ke langit sana. Megah. Datang badai itu mendidih. Apalah nyawanya, jantung dup 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 dup. Mobil-mobil tuh ndak di aspal berjalan lagi, di mana? Di dalam sampan. Ambil itu. Lumpur semua, lumpur. Kenapa? Salah satunya mereka tak menggunakan nikmat Allah untuk memuliakan Allah. Tapi apa? Justru menentang Allah. Ambillah. Dan tak bisa pula musibah ujian dari Allah ini didendangkan. Tak bisa. Kau nyanyikan pun lagu 1000 lagu tak akan berubah itu. Tapi yang bisa merubah itu adalah orang-orang yang menghadap Allah. Yang keempat, ini masih mukaddimah karena lama tak berjumpa ya. Kita bersyukur itu tanda yang keempat adalah kita berbagi. Nikmat ini tak bisa kita makan sendiri.
Nikmat ini walaupun dengan keringat kita, kadang yang menikmatinya bukan kita, betul tak? Jadi untuk apa kita tumpuk dunia ini di hati kita? Cukuplah di genggamanmu. Karena dunia itu ibarat bayang-bayang. Dia tak akan mampu kau tangkap. Maka oleh sebab itu, orang yang mampu berbagi tentang dunia ini, rezeki yang Allah rezekikan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika mereka tahu bahwa nilai yang terbesar itu adalah akhirat dibanding dunia, maka orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang mampu berbagi untuk akhirat. Allah katakan, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan di sebahagian harta yang Allah titip ke mereka ada hak kepada orang yang meminta dan yang tak meminta. Masya Allah. Baik, tema kita kali ini insya-Allah berkaitan dengan haji sebenarnya. Karena saya diminta spesialnya hadis ya. Dan saya coba pilihkan hadis-hadis yang memang momennya kita sekarang ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ini kan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Dan bulan-bulan haram ini kalau orang-orang dulu tak boleh membuat maksiat di masyarakat, iya kan? Betul tak? Bala datang, itulah itu. Maka kalau senandung orang Sumbar hari ini, ketika apa namanya, suraulah sunyi, itu dia. Banyak yang berdiri kafe-kafe, berkulambu-kulambu di sawah-sawah, tapi surainan sunyi, sadolah sunyi. Yang rame mana? Tempat hiburan, di gunung-gunung, didaki tapi bukan untuk solat, selfie. Apa tak marah Allah nak bergerak bukit selesai, tumpah lahar lava apa semua tu. Itu baru lahar dingin. Gimana lahar panas nak? Selesai. Jadi Bapak Ibu jamaah Al-Kautsar yang dimuliakan Allah, saya ingin ingatkan bahwa kenapa ada istilah dalam Islam ini rukun Islam. Karena yang mau kita bahas ini adalah rukun Islam yang keberapa, Haji? Yang kelima. Fardun min faraidillah, hal yang fardu karena akan pincang keislaman seseorang kalau salah satu saja dari rukun ini tidak dilaksanakan. Hanya saja haji ini liman istata'a ilaihi sabila, orang-orang yang dalam keadaan yang memampukan diri dia. Jadi saya tidak bilang orang yang mampu saja, tapi apa?
memampukan, istita'ah, karena makna ada kalimat di situ adalah supaya contoh kita ghafara itu kan ampunan, tapi ketika ada istaghfara apa? Meminta memohon ampunan. Jadi meminta supaya kita ini dimampukan. Meminta dimampukan ini bukan duduk-duduk, ya nak? Alun ada panggilan le Pak Ustaz. Siapa yang mau manggil awak? Emang ada malaikat turun, ku panggil kau, ini duit sepeti. Mana ada? Mimpi. Tanya orang dulu tuh. Di bajak sawah, di kapling. Kalau dulu ndak ada istilah ATR, BPN, lempar batu, pancang, tanam. Ya nak? Ditanam, simpan sebagian, jual, beli emas, buka lahan lagi, begitu seterusnya. Dapat duit, beli tiket naik kapal ke Mekah 3 bulan. Kalau duduk-duduk depan rumah bisa mampu haji? Nah, itu dulu. Sekarang lain. Kredit mobil mampu, kredit rumah, kredit HP, Tupperware, karpet, jilbab. Ketika haji, ini zaman. Kenapa? Mereka tak paham tentang yang fardu. Zaman ini sudah lebih kepada apa? Gaya. Apa Pak Rangga? Style. Ke mall pakai mobil, hujan gerimis ke masjid 10 meter tak bisa. Ke kantor hujan tempuh, takut potong gaji. Ke rumah Allah udahlah uzur syar'i, kenapa? Hujan. Haji ini, ya akhul Islam, ini perlu kita pahami bahwa kata ulama bahwa haji ini adalah syiar. Saya coba bawakan tema kita ini semenarik mungkin yang bisa saya lakukan. Jadi harus kita pahami rukun Islam yang satu ini bukan sekedar menabung, haji, sudah pulang dapat gelar Pak Haji, Bu Hajah. Hendak. Haji ini pada dasarnya adalah apa? Syiar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ayat ini berkaitan dengan dan adanya di surah Al-Hajj. Surah apa? Al-Hajj. Kata Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu kata Allah, orang-orang yang memuliakan syiar-syiar Allah, itulah dia termasuk apa? Haji. Maka kalau kita dengar senandung talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, itu syiar. La syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarika lak. Syiar. Dan syiar haji ini Masya Allah, makanya kata Allah begini, ada satu ayat disebut, a'udzubillahi minasyaitonir wa adzin fin nas, serulah manusia, bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kata Allah, serulah manusia. Jadi saya menyampaikan ini untuk menyeru kita juga. Jangan sampai handphone 27 juta berlipat, enak. Pajero, rumah, tanah, tanya haji belum? Belum. Kenapa? Tidak ada mental. Jalan-jalan kemana? Malaysia sudah, Australia sudah, Amerika sudah. Itu ada mental. Jalan-jalan. Ente yang ke bolak-balik ke Jakarta tu ada panggilan. Ke mana? Amerika ada panggilan. Jadi banyak apa namanya ya, sampai begini. Ni mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau tersinggung tak apa-apa. Perhatikan. Saya ngisi ceramah harus ada logikanya. Kadang orang yang tak dilogikakan tak masuk-masuk gaji. Dalil tutupnya telinga. Mohon maaf anak Ustaz ya. Mohon maaf, saya Ustaz ngasih contoh yang agak aneh sedikit. Contoh, orang merokok, berapa harga rokok sebungkus? Di Samsu berapa? Bu, ada yang suami yang merokok sini? Pernah belikan rokok ya? Berapa sebungkus? Bilang aja, kok sama malu-malu. Nggak saya suruh push up suami ibu dong. Ada 30.000. Perhatikan bu, ibu mau haji? Mau haji nggak? Mau. Suruh berhenti merokok suami ibu. Berani nggak? Tak percaya? Lihat nih. 30.000 berapa bungkus sehari? Kali 2 berarti berapa tuh? 60.000 kali 30 hari. 1.800.000. 1.800.000 dikali 12. 23.400.000 untuk dihisap-hisapnya aja. Habis itu jantung koroner, habis itu pasang ring, berapa? 70 juta sampai 100 juta. Ambek kau lah itu. Haji tidak, pasang ring lagi. Nah, ini saya mohon maaf ya. Kan udah bilang tadi janji, jangan marah kan? Tersinggung tak apa-apa. Saya ulangi, kalau suamimu merokok 2 bungkus sehari 60.000 dikali 30 hari 1.800.000 kali 12 bulan 23.400.000 dikali, kalau 23 juta ini dikali 2 itu 46.800.000. 2 tahun
Labbaik Allahumma labbaik. Betul. Pulang secepatnya, bilang ini sama abang gantengmu. Jadinya dahsyat. Tapi mereka ndak ngerti. Mau ke pasar deh, iya. Titip. Ibu baru dapat berita nggak? Pemulung sampah yang menabung 3.000 entah 5.000 per hari berangkat haji, ya. Tuh, merinding saya. Artinya kalau di bahasa ilmu mantik, orang yang membakar duit tadi itu tidak benar Islam itu. Sampai begitu kalau dalam ilmu mantik. Artinya 2 tahun dia taubat, sebenarnya sudah bisa daftar. Kenapa dia dahulukan hawa nafsunya? Tidak ada. Bahkan penyakit. Buktinya siapa? Saya sendiri. Saya orang Medan, Tanjung Balai Asahan. Menikah saya di sini. Tinggal di rumah mertua. Honda tak ada. Minjam Honda mertua. Ketika itu ada rezeki sama istri, kata istri, daftar haji kita bagus. Saya udah 2 kali haji, saya bilang, waktu di Mesir. Semua rezeki dari Allah. Bahkan orang tua pun jual tanah dulu ke Mesir. Ya, kisahnya luar biasa. Sampai di sini istri bilang ini ada rezeki, kita daftar haji. Iya, nggak apa-apa. Rumah belum punya, mobil apa lagi? Kerjaan apa? Dosen luar biasa. Gajinya berapa? 1 semester 800.000. Tak saya sebut kampusnya. Daftar haji. Kapan? Waktu itu sudah 10 tahun. Kena COVID 2 tahun. Harusnya udah berangkat. Sekarang saya cek di Haji Pintar, itu berangkatnya 2026. 2 tahun lagi. 2005 2006. Ya, setahun lebih lagi. Saya haji yang ketiga, saya nemani istri saya. Setelah daftar itu, Allah buka semua dunia ini. Apa maksud syiar haji ini? Kata Allah, kalau kau pastikan kau ingin menyeru untuk kau datang ke rumahku, ku jamin hidupmu. Diamah. Allah jamin. Makanya dalam hadis disebutkan, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikuti dia, continue. Haji, umrah, haji, umrah, umrah, umrah. Apa kata Nabi? Fa innahuma yanfiyanil faqri waz zunub. 2 ini akan menghapus kefakiran dan akan menghapus dosa. Keren. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka ya akhul Islam, saya ingin sampaikan, coba, saya udah ada banyak yang saya suspek itu. Dosen swasta. Jadi saya ceramah, dia ikut mendengar. Setelah dia dengar itu, Ustadz, saya daftar. Setelah dia daftar itu, setahun berikutnya dia datang lagi ke saya. Benar kata dia, apa yang Allah sampaikan, Rasul sampaikan, dan apa yang Ustadz ceramahkan. Setelah dia daftar itu apa? Terbeli dia rumah, terbeli dia mobil.
Yang dia bilang selama ini Ustaz, gaji ini itu semuanya ibarat keran yang rusak, airnya itu. Saya bilang apa? Dahulukan kemauan Allah, Allah akan penuhi kemauanmu. Masya Allah. Penuhi maunya Allah, Allah akan selesaikan kemauan. Pegang itu. Kenapa? Orang yang berniat haji, orang yang ingin melihat rumah Allah yang dibangun, yang dimuliakan, dan yang salat di dalamnya, sekali salat itu mi'atu alfi salatin, 100.000 pahalanya. Cuman kalau saya bilang 100.000 belum masuk dia. Salat di Al-Kautsar sekali salat 27, iya kan? Kali 5. Ini salat berjamaah. Kalau kau salat di rumah, berapa pahalanya? Cie. Dengar ini yang salat di rumah. Salat di Al-Kautsar itu 27 sekali salat. Kali dapatnya berapa? 135. Dikali 30 hari dapatnya 4.050. Dikalilah sholat kita 50 tahun, karena balik kita 10, itu sekitar 200.000. 2.500. Biar lebih enak 200.000. Pertanyaan saya, orang yang haji atau umrah sekali sholat di Mekah berapa? 100.000. Masya Allah. 50 tahun kau sholat di Al-Kautsar, tadi berapa? 200.000. Sedangkan sekali sholat di Masjidil Haram berapa? 25 tahun sholat di Indonesia, sekali sholat di mana? Allahu Akbar. Komen atau kita doakan semuanya berangkat haji. Masya Allah. 100.000. Tahu Bapak Ibu apa doa saya di multazam? Ya Allah, seminimalnya aku minta, ya Allah, setahun sekali aku ingin mengunjungi Ka'bah ini. Sampai hari ini terkabul, alhamdulillah. Kadang setahun 2 kali. Assalamualaikum, salam. Apa tuh? Ustadz bawa jamaah saya. Tahu Bu, tadi pagi kejadian. Ini tepintas ini, baru ini teringat. Ada yang punya travel lari pagi. Saya buka kaca mobil saya, Bang, Pak Ustadz ya, istrinya ikut rupanya jogging. Saya Yunus, ayah, Ustadz, gimana kalau kita ulangi lagi di tahun 2012? Saya udah tahu maksudnya, Ustadz bimbing travel kami, karena waktu 2012 saya membimbing jamaah haji umrahnya. Spontan aja. Ya akhli Islam, jangan takut berdoa tentang Baitullah, apalagi haji. Karena apa? Al-hajju marrah. Haji itu hanya sekali. Faman zada faqad tatawwa. Kalau lebih dari sekali itu hukumnya apa? Sunnah. Biar penasaran, 100.000 kali 5 berapa? Setengah juta. Dikali 30 hari 15 juta. Dikali berapa hari di Mekah? Kalau haji
Coba kita runut ulang, saya lupa tadi. Kali 5, 500.000. Berapa hari di Mekah? Bayangkan kalau dia setiap tahun umrah sekali. Atau enggak usah lah dulu, seumur hidup hanya sekali aja. Misalkan haji, berapa hari di Mekah orang haji? Arba'in di Madinah, 8 hari, ya kan? Selebihnya di mana? 40 kurang 8, 32 kali 32, 16 juta. 16 juta pahala. Tadi kita sholat 50 tahun di Al-Kautsar berapa? 250 tahun. Ini 32 hari, men, brother. Masya Allah. Baik, kita lanjut tema kita ini. Ta'arifu, apa definisinya? Ini udah muazan baru definisi, enggak apa-apa. Qasdu Makkah. Definisi haji itu secara bahasa etimologinya qasdu Makkah, mensengajakan untuk ke Mekah. Artinya haji itu hanya ada di mana? Mekah. Kalau ke Madinah itu ziarah, ziarah makam Rasulullah. Yang namanya haji di mana? Mekah. Tarwiyah 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Setelah terbenam matahari berangkat ke Muzdalifah mencari batu, ya kan? Setelah itu ke Mina untuk melontar. Setelah itu tawaf ifadah, sa'i, tahallul, selesailah haji. Jadi haji itu sebenarnya 2-3 hari saja. Itulah yang 56 juta. Karena jauh banyak, maka dibuatlah regulasi, dibuatlah antrian, ya, supaya penerbangannya, makannya, hotelnya ini juga diatur, karena untuk menampung seluruh dunia. 7-12 juta di momen haji itu. Maka kata ulama, li ada ibadati tawaf, wukuf, sa'i wal wukuf bi Arafah, dan rangkaian manasik istijabatan li amrillah, untuk memenuhi panggilan Allah, untuk menepati. Jadi saya mau tanya, haji ini perintah siapa? Anda ragu memenuhi perintah Allah? Salah. Masa berdoa aja takut? Pemulung sampah 5.000 per hari. Bahkan ada dulu di tahun berapa gitu, marbot masjid, ibu-ibu, nenek-nenek, kerjanya apa? Bersihkan rumah Allah, tapi niatnya haji. Gimana tuh? Berangkat haji. Kalau ini ada kawan saya, hadiah dari gubernur, ustadz, sama siapa? Imam masjid. Tahun lalu dia dapat juga hadiah, namanya Sulaiman. Apa hadiahnya? Haji. Apa dia kerjaan dia? Imam musolla. Kita tidak tahu doa-doa kita ini. Maka berdoa aja takut, gimana? Jangan ragu ya akhul Islam. Jangan ragu. Ada cara Allah
Kalau Allah sudah ridha, radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Maka ya akhul Islam, saudaraku, ini rukun Islam. Dan terakhir, apa itu haji mabrur? Di sini diterangkan biar nanti dapat ilmu kita dari sini. Kata ulama, haji mabrur itu adalah afdal amal. Sebaik-baik amalan dalam haji itu haji diambil dari kata-kata bir. Haji yang baik, penuh dengan kebaikan dan kebajikan. Bagaimana supaya haji kita mendatangkan kebaikan dan kebajikan? Maka harus, kata ulama, haji al-hajjul ladzi la yukhalituhu ithmun. Haji yang tak sedikit pun tercampur dengan dosa. Sebagian ulama mengatakan haji yang diberangkatkan dengan harta yang halalan tayyibah. Di sini disebutkan mabrur adalah ayyarji zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Haji mabrur itu ketika dia pulang, orangnya benar-benar sangat kuat menjaga supaya tidak tergoda dengan dunia ini. Tapi raghiban fil akhirah, dia sangat begitu harap kepada akhiratnya. Begitu orang-orang yang haji mabrur, masya Allah. Baik, waktu yang memisahkan kita, dan di muqaddimah buku ini, dan semoga ini menjadi syiar bukti cinta kita kepada syariat Allah, dan dengan ini Allah menjaga agama ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.